Ini judulnya NKRI dan Konsepsi Baitullah. Ini cukup berat sebenarnya ini. Tapi insya Allah RKP ada melakukan sebuah penelitian juga ya terkait dengan konsepsi Baitullah ini, dikaitkan dengan NKRI, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini banyak diisyaratkan oleh Bung Karno, penggali Pancasila sendiri, sebagai negara yang religius gitu ya. Ada kebangsaan religius, kita memahami nasionalisme religius. Oke, sebelum saya membahas ke arah konsepsi Baitullah pada NKRI, perlu saya menjelaskan latar belakang daripada pemahaman tersebut ya. Yaitu ada penelitian, kita mempunyai penelitian di RKP dari tahun 2012 ya sampai dengan 2022 lah efektifnya seperti itu. Jadi penelitian RKP ini dalam rangka untuk membuktikan sejauh mana agama dan kebangsaan itu terintegrasi di dalam nasionalisme Indonesia. Misalnya mengingat, misalnya sila satu dan sila dua Pancasila itu atau ketuhanan dan kemanusiaan merupakan dua norma hukum yang utama dan terutama di kitab para nabi. Ya kita semua udah tahu lah itu ya, Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain itu, bahwa ketuhanan dan kemanusiaan itu dua hukum yang utama di dalam beragama gitu ya. Itu mengingat itu yang pertama, terus mengingat juga ucapan Bung Karno yang pernah menyatakan 1928, yaitu di era sebelum proklamasi, beliau mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Nah ini kan unik ini ya, nasionalisme kita atau kehidupan berbangsa bernegara kita ini, kata Bung Karno, bisa menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Perkakasnya Tuhan itu alatnya Tuhan gitu loh. Kaki tangannya Tuhan maksudnya. Dan hidup di dalam roh. Dengan kita, kehidupan kebangsaan kita yang dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Ini unik juga pernyataan ini. Ini harus kita buktikan, harus kita teliti lebih jauh bagaimana maksudnya gitu. Kemudian tahun 64 juga setelah proklamasi. Jadi ada sebelum proklamasi pernyataannya, ada juga yang setelah proklamasi, yaitu tahun 1964. Beliau mengatakan dalam suatu pidato memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya, Pancasila, Republik Indonesia, ya Pancasila sebagai dasar negara, Republik Indonesia sebagai negaranya, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Oh, ini juga termasuk pernyataan yang apa yang harus kita teliti gitu loh. Jangan sampai kita hanya menerimanya begitu saja dan karena kita nggak terlalu percaya dan akhirnya kita abaikan saja gitu. Jadi kita perlu mempertegas pernyataan ini sejauh mana. Coba kita harus teliti dengan teliti yang serius dan panjang. Ternyata bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Sebagaimana juga agama membawa ajaran, ternyata Pancasila itu. Walaupun Pancasila itu bukan agama, Republik Indonesia itu bukan agama, tapi ada kesamaannya gitu ya, ada titik temunya gitu, dengan agama. Inilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Lalu tentu saja bahwa di sini Bung Karno tidak hanya bicara Islam ya, tapi semua agama yang beliau bicarakan, karena Pancasila bukanlah suatu penggiringan kepada suatu agama tertentu, tapi merupakan akomodir atau akomodasi atas semua agama dan kepercayaan yang ada tanpa kecuali. Nah, ini juga jangan sampai ada yang salah paham tentang ini gitu ya. Oke, dan juga tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang kita harus menjadi dasar dari penelitian ini. Kemudian hipotesa kita yang berdasarkan pernyataan Bung Karno penggali Pancasila di atas, agama dan kebangsaan atau agama dan nasionalisme Indonesia khususnya ya, adalah seperti dua sisi satu koin yang sama. Ini adalah hipotesa. Apa tuh hipotesa? Dugaan sementara yang harus kita buktikan dengan penelitian. Maka kita membuat penelitian, apa namanya, kalau membuat penelitian ada metodenya. Di sini mengingat penggali Pancasila Bung Karno adalah orang Islam yang salah satu bacaannya ketika memikirkan Pancasila itu adalah Al-Quran, apa berdiskusi ajaran Al-Quran dengan seorang teman sekaligus ahli agama bernama TH Hasan. Tapi selain itu beliau juga membaca membaca Alkitab dan berdiskusi dan pendeta-pendeta di gereja di ND karena waktu itu beliau dibuang ke ND ya oleh Belanda.
ada dua misionaris yang dijadikan tempat diskusi Bung Karno. Mereka adalah Johannes Bauma dan Gerardus Huygens. Maka pendekatan yang dipakai adalah dengan pembedahan atas kitab suci Al-Quran. Jadi pendekatan yang kita pakai, kita membedah kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber bacanya Bung Karno terkait dengan agama Islam. Karena beliau tuh beragama Islam. RKP juga melakukan penelitian dengan pembedahan Alkitab ya, tapi cuman kita tidak berani itu menyatakannya sebagai bagian dari penelitian ini karena untuk itu harus mengikut sertakan kawan-kawan kita dari umat Kristen ya, terutama ahli-ahli Alkitabnya gitu kan. Tapi kita juga ada melakukan penjelajahan-penjelajahan ya. Baik, agar penelitian tidak keluar dari kerangka ajaran di dalam Al-Quran, ini metode ya, maka langkah pertama adalah melakukan cari teks yang merupakan bentuk sederhana atau induk atau pembukaan daripada Al-Quran. Yang Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Bayangkan kita harus meneliti sebanyak ini, gitu ya, untuk membuktikan kata Bung Karno itu bahwa hipotesa kita tadi bahwa agama dan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia seperti dua sisi satu koin yang sama gitu. Cuman supaya sederhana dicarilah teks yang merupakan bentuk sederhana daripada Al-Quran atau induk daripada Al-Quran atau pembukaan daripada Al-Quran dan itu adalah surat Al-Fatihah ya. Dan surat Al-Fatihah ini sedikit ya pendek hanya terdiri dari 7 ayat. Jadi Al-Quran yang 30 juz tadi, 114 surat, 6.236 ayat, hanya dijelaskan secara singkat oleh Al-Fatihah yang hanya dengan 7 ayat. Sehingga ini lebih mudah buat kita untuk melihat Al-Quran secara global, gitu, secara umum, secara garis besar. Nah, setelah kita mendapatkan eh, apa bentuk sederhana daripada Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, setelah itu kita mencari inti Al-Fatihah itu sendiri, yang kemudian yang ditemukan sebagai Bismillahirrahmanirrahim atau dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang atau dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itulah inti daripada Al-Fatihah yang tentu saja sekaligus merupakan inti daripada Al-Quran. Yang berarti di sini bahwa manusia dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk berkehidupan di dalam kasih sayang atau untuk membangun kehidupannya di atas dasar kasih sayang sebagai bentuk memuliakan Tuhan itu. Baik itu dalam dimensi pribadi, keluarga, komunitas, kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk negara. Hendaklah di dalam kasih sayang, hendaklah di atas dasar kasih sayang. Itulah intinya lah yang kita, ini pun mencapai pemahaman seperti ini dalam proses yang panjang juga tuh ya penelitiannya. Kalau kita bicara negara berarti kita bicara bidang sosial, politik, ekonomi, budaya. Dalam hal ini yang dijiwai diwarnai oleh kasih sayang atau budi pekerti luhur. Jadi bicara negara Indonesia, bicara sosial, politik, ekonomi, budaya yang diwarnai oleh kasih sayang, budi pekerti luhur. Benar nggak begitu gitu ya? Benar nggak seperti itu keadaannya? Nah, ini kita harus teliti. Sehingga Pancasila sebagai dasar dari Undang-Undang 45 sebagai negara konseptual haruslah merupakan pengejawantahan daripada kasih sayang atau budi pekerti luhur. Maka sosial, politik, ekonomi, budayanya juga haruslah diwarnai oleh budi pekerti luhur itu. Sehingga sosial, politik, ekonomi, budaya kita menjadi kepribadian Indonesia yang menjadikan kita semua sebagai manusia-manusia seutuhnya atau insan kamil. Nah, itu alurnya ya. Dalam penelitian yang sangat panjang, RKP juga melakukan penelitian apa yang dapat mentafsirkan surat Al-Fatihah. Dan ditemukanlah apa yang dapat menjadi interpreter atau interpretasi dari surat Al-Fatihah itu, itulah simbolika ritual ibadah haji. Nah, ini juga kita melakukan penelitian mencari apa yang dapat menginterpretasikan Al-Fatihah ini supaya bukan kita yang menginterpretasikan, tapi Tuhan sendiri dan Rasulnya yang menginterpretasikan surat Al-Fatihah itu. Dan ketemulah itu, yaitu simbolika ritual ibadah haji. Yang istilahnya itu berkat karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, simbolika ritual haji ini menjadi seperti jembatan yang menghubungkan antara Al-Fatihah dan alur kejadian bangsa negara Indonesia sebagaimana yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ibaratkan simbolika ritual haji itu seperti koin gitu ya, maka sebelahnya adalah Al-Fatihah, sebelahnya lagi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tuh, yang merupakan alur kejadian bangsa negara Indonesia. Sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD 45 itu ya, yang pada akhirnya surat Al-Fatihah dan pembukaan UUD 45
kita jumpai terkoneksi dan saling menjelaskan satu sama lain. Pada akhirnya seperti itu. Kita menjumpai luar biasa melihat Al-Fatihah dan pembukaan Undang-Undang 45 itu saling menjelaskan satu sama lain ya. Dan mari kita buktikan itu. Mari kita buktikan itu, mari kita lihat itu di sini. Supaya pada akhirnya apa yang diceritakan oleh surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat terakhir dan pembukaan Undang 45 dari alinea 1 sampai dengan alinea 4 itu sangat inline, sangat sejalan, sangat mirip maksudnya ya antara satu sama lain. Kalau surat Al-Fatihah itu berbicara mulai dari cinta kasih atau kasih sayang sampai kepada akhirnya ujungnya adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang tentu saja berbicara jalan yang berada di atas dasar cinta kasih atau kasih sayang. Prinsipnya seperti itu, jalan yang lurus. Dan begitu juga pembukaan 45 nanti bisa kita lihat dari situ. Tapi tentu saja dengan harus kita interpretasikan dulu dengan simbolika ritual ibadah haji. Untuk yang beragama non-Muslim di sini, ini bukan berarti hanya mengkaitkan dengan Islam ya, tapi kami tidak berani untuk apa namanya secara terbuka untuk mengkaitkannya dengan agama yang lain tanpa pihak-pihak tenaga ahli dari agama yang lain gitu ya selain daripada Islam. Itu maksudnya. Ini kita ambil dari agama Islam dulu berhubung dengan Bung Karno itu adalah seorang Islam, dia menggunakan Al-Quran sebagai salah satu bahan pemikirannya ya ketika menggali Quran di ND. Walaupun juga beliau menggunakan Alkitab juga, membaca Alkitab juga dan berdiskusi dengan para pendeta yang ada di sana. Kebetulan saya datang ke gereja yang bersangkutan itu dan ada pendeta yang meneruskan pendeta-pendeta yang terdahulu itu di situ saya berbicara dengan beliau dan apa namanya beliau bercerita juga tentang bagaimana Bung Karno berdiskusi dengan pendeta-pendeta yang ada di situ pada saat itu. Oke ya, itu kira-kira latar belakangnya. Mari kita langsung kepada bagan yang kita bikin ya. Ini dia. Nah itu bahwa penjelasannya seperti ini. Agama dan kebangsaan seperti dua sisi koin yang sama. Jadi ada tiga kolom di sini ya. Ada kolom Al-Fatihah yang merupakan induk daripada Al-Quran. Kemudian ada kolom simbolika ritual haji. Kemudian ada kolom pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau preambul, begitu ya. Nah ini yang kita maksud dengan bahwa surat Al-Fatihah itu bisa ketemu nih di preambul itu. Makanya tadi ada istilah konsepsi Baitullah. Nah, ini konsepsi Baitullah. Ini kalau di Al-Fatihah ada kata jalan yang lurus, kalau di haji ada Baitullah sebagai jalan orang-orang yang mendapat nikmat, ya kan? Kemudian kalau di preambul itu adalah bagaimana kita membentuk apa namanya kehidupan sosial kita, bangsa Indonesia membentuk negaranya ya dalam bentuk rumah kemerdekaan ya. Karena yang disusun di situ adalah kemerdekaan Indonesia disusun menjadi undang-undang dasar. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah satu persatu biar biar lebih mendetil ya. Ya, surah Al-Fatihah. Kita harus artikan dulu nih surah Al-Fatihah ini. Coba dibacakan, Pak Nanti Nurdin. dibaca Pak ya. Oh, saya bantu baca Pak Irwan ya. Ya, ya silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan, pengatur seluruh alam. Tiga, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Empat, penguasa di hari pembalasan. Oke, stop dulu di situ, Pak. Ya, baik Pak. Jadi ada 4 ayat itu. Pertama dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan pengatur seluruh alam. Maha Pengasih Maha Penyayang penguasa di hari pembalasan. Jadi kalau kita kaitkan dia ini dengan haji, itu eh, kita bicara lagi bercermin di situ ya. Kita lagi bertafakur di situ di Jabal Rahmah atau di Bukit Kasih Sayang. Kita lagi bercermin tentang siapa kita ya dan mau kemana kita sebagai manusia di Jabal Rahmah itu ya. Yaitu kita mengatakan dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang itu inti daripada apa namanya isi Al-Quran ini bahwa intinya adalah bagaimana kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang. Saya kira agama manapun itu bicara hidup di dunia ini untuk meletakkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang supaya kita menjadi
berkat atau rahmat mungkin buat sekeliling kita ya, atau tidak membahayakan buat orang lain kehadiran kita di situ. Orang lain bisa kita jamin keamanannya dan kedamaiannya. Kita tidak mengancam, kita tidak merugikan mereka, tapi kita dapat apa namanya selaras dengan mereka sehingga kita dapat bersatu, ya bersatu dan ya bekerja sama tolong menolong, saling melengkapi dan seterusnya di dalam kehidupan. Itulah pentingnya kasih sayang itu dijadikan sebagai dasar berkehidupan. Saya kira semua agama bicara seperti ini. Kemudian segala puji bagi Allah Tuhan pengatur semesta alam. Ya kita tahu bahwa Tuhan itu segala puji baginya artinya dia tidak mempunyai cacat kekurangan sedikit pun. Ya semua seluruh alam ini diatur dengannya dengan kasih sayang itu dengan roh kasih sayang itu ya. Sehingga seluruh alam semesta ini menjadi seimbang, tertata, seimbang, tidak ada konflik, tidak ada antara satu sama lainnya itu benar-benar seimbang, teratur gitu ya. Itulah kemampuan Tuhan di dalam mengatur alam semesta, jadi tidak ada keraguan padanya bagi kita. Kita jangan meragukan Tuhan, dia tidak mempunyai cacat sedikit pun, kita harus mengikuti kasih sayang itu. Maksudnya kita harus mengikuti pola kasih sayang itu, roh kasih sayang itu, hidup di dalam roh kasih sayang itu benar-benar kita harus lakukan ya. Termasuk dalam kehidupan berbangsa bernegara, pribadi, keluarga, komunitas, bernegara. Kasih sayang ini sesuatu roh yang universal yang mempunyai manajemen sangat tinggi gitu ya. Auto manajemen terjadi di situ dan kasih sayang ini yang dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi nyawa dari seluruh seluruh alam ini, untuk menyatukan mereka dan menjadikan mereka bekerja berhubungan satu sama lainnya dan sehingga menjadi hidup, menjadi agung dan seterusnya. Itulah keluar biasaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ini harus benar-benar kita junjung tinggi sifat pengasih penyayangnya ini. Ya, karena dengan Maha Pengasih Penyayang ini dia mengatur alam semesta, dengan pengasih penyayang juga dia menghakimi kita manusia. Ya, kalau kita menjalankan kasih sayang, berarti kita selaras dengan alam semesta. Kalau kita tidak, berarti kita melawan alam semesta. Berarti kita akan terkikis di situ. Makin makin besar perlawanan kita terhadap apa namanya terhadap kasih sayang ini, alurnya alam semesta, maka kita makin babak belur kita ya. Tapi kalau kita makin sejalan, kita makin dalam, kita selarasnya akan makin bahkan sampai di level kita itu berkelimpahan, mudah rezeki, urusan gampang dan lain-lain. Karena kita berada di dalam aliran aliran kasih sayang itu ya. Jadi kita nggak perlu bergulat banyak-banyak itu untuk mencapai cita-cita kita. Kalau kita berada di jalan itu. Ya, cukup kita mempasrahkan diri kita ke situ, insya Allah itu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita akan ditambahkan semua oleh Tuhan kepada kita, akan diberikan oleh Tuhan gitu, tanpa kita harus susah payah. Karena kita sudah memuliakannya, kita sudah apa namanya meninggikan namanya dalam bentuk kita mempraktikkan namanya itu kasih sayang itu di dalam kehidupan kita. Seperti kita Pancasila itu kasih sayang gitu loh. Itu Bung Karno menyusun Pancasila itu kasih sayang. Ya beliau ingin menciptakan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, kasih sayang. Ya ketuhanan kasih sayang, kemanusiaan kasih sayang, adil beradab kasih sayang, persatuan Indonesia di atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kasih sayang. Dan di atas itu kita meletakkan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerakyatan adalah kasih sayang. Ya karena mementingkan rakyat, mementingkan orang banyak di situ. Kerakyatan. Hikmah kebijaksanaan adalah bagian daripada roh kasih sayang. Permusyawaratan perwakilan adalah kasih sayang karena itu menjunjung tinggi kebersamaan, bukan egoisme, bukan golongan tertentu dan lain-lain. Ya, permusyawaratan dan perwakilan itu adalah untuk menjunjung tinggi kebersamaan, menghormati semua golongan, ya, untuk supaya berkeadilan sosial kehidupan bersama kita. Ayat yang terakhir tadi penguasa di hari pembalasan. Bahwa Tuhan itu penguasa dari pembalasan. Artinya bahwa Tuhanlah yang menentukan segala hasil akhir yang kita usahakan di atas dunia ini. Ya, apapun yang kita upayakan, perjuangan seperti apa yang kita rencanakan, yang kita jalankan, yang kita rancang bersama-sama, itu semuanya kepada Allah kembalinya. Dia yang akan menentukan hasil akhirnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.
Jadi Allah mengatur alam semesta dengan kasih sayang dan menghakimi dengan kasih sayang juga. Itulah yang kita lakukan, kita berkontemplasi, bertafakur, bercermin di Bukit Jabal Rahmah ketika pergi haji. Nah, gitu ya. Dan karena kesadaran-kesadaran seperti ini, maka kita mempunyai sebuah kesadaran, yaitu hanya kepada hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu ayat yang kelima. Itu adalah kesadaran yang disebut dengan Musdalifah. Ada titik yang nama titik Musdalifah kalau kita pergi haji, itu adalah titik kesadaran. Setelah kita melakukan kontemplasi, bercermin, tafakur, memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang diri kita, siapa kita dan mau kemana kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, maka kita ternyata Al-Fatihah ini menuntun kita untuk berpikir ya apa yang harus kita pikirkan. Pada akhirnya kita menyadari. Kita digiring juga oleh Al-Fatihah untuk kesadaran kita itu seperti apa. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu adalah kesadaran, awareness, kesadaran. Ya kan? Inilah titik awal daripada kita membuat perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita mencapai titik kesadaran. Setelah kesadaran kita akan melakukan transformasi. Transformasi kita akan berubah dan akan melakukan terus perubahan-perubahan itu terus menerus naik level naik level naik level. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Pada titik ini, titik Musdalifah, kita mencapai kesadaran. Seperti bangsa kita juga kan dulu mencapai kesadaran itu ya, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ya, kita pernah dijajah dan kita menderita, miskin, bodoh, terkebelakang. Ya, karena kita tidak hidup di dalam cinta kasih. Kita hidup di dalam kebencian dan kezaliman pada saat itu, ya, maka kita mempunyai suatu kesadaran bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan dan peri keadilan inilah yang disebut dengan kasih sayang karena Tuhan, ya kan? Peri kemanusiaan. Jadi memperlakukan manusia manapun sebagai manusia, ya, tidak memperlakukan manusia lain sebagai bukan manusia atau sebagai hewan, sebagai binatang. Bisa diperlakukan secara tidak berperi kemanusiaan, berperi keadilan. Bisa dijajah, bisa dibunuh, bisa dirampas semaunya kita ya karena kita lebih kuat dan lain-lain. Peri kemanusiaan dan peri keadilan ini adalah bentuk daripada kita saling hormat menghormati kemerdekaan. Nah, antara kemerdekaan dan kasih sayang, cinta kasih, itu ternyata 11-12 atau seperti dua sisi satu koin juga ya. Yang kemerdekaan yang kita punya prinsipnya di pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah kasih sayang juga ya, karena dia ini kita berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Berperi kemanusiaan dan berperi keadilan inilah kasih sayang karena Tuhan, bukan kasih sayang karena kelompok, bukan kasih sayang karena golongan, bukan kasih sayang karena sesama agama sekalipun, tapi benar-benar karena Tuhan, karena kita berasal dari satu penciptaan yang sama oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, disinilah kita mempunyai titik kesadaran tadi bahwa kita harus menuju kepada kemerdekaan, kita harus meninggalkan penjajahan, kita harus hidup di dalam kasih sayang, hidup di dalam cinta kasih. Titik kesadaran kita seperti itu. Maka kita harus melakukan suatu perjalanan, perjalanan menuju kepada kemerdekaan, perjalanan menuju melepaskan diri kita dari kezaliman, perjalanan menuju kepada melepaskan diri kita dari kebencian, ya, perjalanan melepaskan diri kita dari penjajahan, yaitu Musdalifah menuju ke Mina itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada kemerdekaan. Karena di sana setelah Musdalifah itu kita ke Mina ya, kita melepaskan diri kita dari energi-energi negatif yang menguasai diri kita, yang menguasai mindset, yang menguasai emosi, yang menguasai motivasi kita. Mindset kita salah di situ ya. Mindset kita menerima penjajahan, mindset kita menerima kebencian, mindset kita menerima kezaliman di dalam kehidupan kita. Itu harus kita buang ya. Banyak mindset, emosi dan spiritualitas yang usang ya di dalam kehidupan kita ini masih kita pakai juga gitu ya. Karena keterpaksaan zaman dulu kita menganut itu, tapi kan manusia itu hidupnya makin lama makin dewasa, makin makin maju, makin tinggi, makin sadar ya, makin menuju kepada cahaya. Dan ini kita lupa untuk membuangnya ya, masih ngikut itu mindset-mindset yang salah. Misalnya apa itu mindset yang salah? Misalnya kita masih mau melakukan penjajahan,
Banyak orang yang mendirikan negara dengan mindset penaklukan dan pendudukan, imperialisme dan kolonialisme. Bahkan nama negaranya adalah imperium. Gitu. Imperium, imperium itu adalah idealisme imperialisme, penaklukan dan pendudukan. Penaklukan dengan senjata, dengan to kill or to be killed, lalu melakukan pendudukan, ya, kolonisasi, penjajahan, dan melakukan pemerasan di situ, melakukan penghisapan di situ atas bangsa yang dijajah. Ya, masih banyak negara, termasuk negara-negara yang berdasarkan agama. Ya, di zaman ini masih masih banyak itu yang bergerak seperti itu, cara berpikirnya tentang bernegara gitu ya. Nah, Pancasila itu menghapuskan itu justru, ya, sesuai dengan semangat yang ada di pembukaan Undang-Undang 45, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka Pancasila mengandung semangat proklamasi, mengandung semangat preambul ini. Ya, preambul ini adalah dia bagian daripada proklamasi. Ya, loro loroning tunggal dan proklamasi. Maka preambul ini adalah semangatnya proklamasi juga. Dan Pancasila mengandung semangat proklamasi ini, yang mau semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme. Kita harus saling hormat menghormati harusnya, ya, di antara, baik antara individu, saling menghormati corak, ya, eksistensi masing-masing, supaya kita bisa hidup bersama, berdamai, tolong menolong, gotong royong. Begitu juga ya antara golongan, baik golongan suku, ras, dan agama. Kita harus bisa hidup saling hormat menghormati. Idealisme saling hormat menghormati itu supaya kita dapat bergotong royong. Jadi mindset-mindset yang salah kita buang dia di Mina itu, sehingga Mina itu artinya cinta sejati. Sehingga nanti kita dengan terbuangnya mindset yang negatif, emosi yang negatif, spiritualitas yang negatif, kita mencapai suatu cinta sejati. Ada gambaran tentang cinta sejati di situ. Ini mirip kayak kita menyatakan proklamasi. Ya, ketika kita menyatakan proklamasi, kita melepaskan diri dari penjajah. Jumrah itu melepaskan diri dari energi negatif, dan ini sama dengan kita melaksanakan proklamasi, kita melepaskan diri dari penjajah yang merupakan manifestasi dari mindset yang negatif, emosi yang negatif, dan spiritualitas yang negatif itu sebenarnya penjajah itu, ya. Dan setelah kita berlepas diri dari situ, nah, seolah-olah di situ kita mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, ya kan? Dan jalan yang lurus itu ternyata adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu Baitullah. Nah, ini jalan yang lurus. Ini gambaran daripada jalan yang lurus itu. Jalannya orang yang diberi nikmat, ya. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Misalnya Ibrahim, ya, yang ada makom Ibrahim di situ. Ada Ismail, Hijri Ismail, itu anaknya Ibrahim juga. Itu contoh dari, dan Nabi Muhammad juga termasuk, ya kan? Kalau di dalam Islam itu termasuk orang yang mendapat nikmat, termasuk orang yang mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah konsepsi agama Ibrahim ini yang disimbolkan dengan Baitullah Ka'bah, yang disimbolkan dengan Baitullah Ka'bah. Ini adalah konsepsi agama Ibrahim. Namanya Ka'bah, kubus, ya, Baitullah, rumah Allah, rumah Tuhan. Nah, rumah bagi nama Tuhan. Bukan benar-benar Tuhan tinggal di situ, tapi di situ rumah bagi nama Tuhan. Artinya rumah suci gitu, ya. Maksudnya bahwa kita pun di dalam kehidupan kita, dalam misalnya di dalam kita kehidupan nyata kita, kita harus menjadikan diri kita ini kan sebagai rumah Tuhan, sebagai rumah bagi mindset yang benar, emosi yang benar, ya, spiritualitas yang benar, ya kan, sehingga punya jiwa yang benar, jiwa cinta kasih, kasih sayang, kebaikan, kebajikan ada di dalam diri kita ini. Jadi kayak tubuh kita ini menjadi rumah bagi Tuhan. Nah, gitu. Kemudian begitu juga dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, harusnya kita dibentuk negara dan kehidupan berbangsa bernegara kita itu dibentuk oleh mindset dan spiritualitas emosi yang benar juga. Yaitu dalam hal ini adalah kebaikan, kebajikan, cinta kasih, kemerdekaan itu. Pancasila sebagai dasar negara kita adalah cinta kasih, kebaikan, kemerdekaan termasuk. Kebetulan Baitullah ini itu namanya adalah Baitul Atik atau rumah kemerdekaan. Nah, sedangkan ini yang di pembukaan di 45 alinea 4 itu bicara susunan Undang-Undang Dasar 45, konseptual negara Indonesia, itu juga adalah rumah kemerdekaan. Itu adalah rumah kemerdekaan. Di sinilah titik temu antara surah Al-Fatihah, haji, dan pembukaan. Inti titik temunya di sini. Jalannya lurus,
Baitullah, dan bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang tersusun ya di alinea 4 itu adalah konsepsi Baitullah, konsepsi rumah sosial yang benar-benar berdasarkan cinta kasih, ya kasih sayang, atau berdasarkan kemerdekaan. Nah, titik temunya di situ. Mungkin terlalu panjang ya kalau saya jelaskan, tapi seenggak-enggaknya di sini sudah kebayang ya bahwa antara Al-Fatihah, Haji, dan pembukaan itu terdapat suatu inline ya, dalam satu garis lurus dia saling menjelaskan ya, antara Al-Fatihah dengan preambul saling menjelaskan dengan bantuan interpretasi daripada haji ini. Ya, jadi sebenarnya di sini ketiga hal ini adalah bicara tentang hidup itu adalah tentang bercermin, tentang menyadari, tentang bertransformasi pada akhirnya. Bertransformasi. Supaya kita hidup di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, di dalam cinta kasih. Di atas kemerdekaan. Cinta kasih ada supaya semua orang merdeka. Merdeka supaya kita beri kemanusiaan, beri keadilan, dan beri kemanusiaan, beri keadilan itu adalah bentuk daripada cinta kasih. Ya, agak penting di sini adalah Baitullah. Baitullah itu bentuknya seperti kubus ya. Kubus itu dia bentuknya seperti apa? Bukan piramid maksud saya. Jadi kubus itu artinya bukan piramid. Ini bicara tentang bangunan sosial, simbol daripada bangunan sosial yang bentuknya seperti kubus dan bukan seperti piramid. Apa beda kubus dengan piramid? Kalau kubus dia dia kotak seperti itu ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di situ. Ya, persamaan yang dijunjung tinggi di situ. Kalau piramid dia itu adalah level-level dia, ada pengkastaan manusia di situ, ada pemisahan manusia di situ. Tapi kalau bicara Baitullah, bicara Ka'bah, bicara kubus, ya bentuk kubus itu bicara persamaan, kesetaraan. Nah, makanya kita lihat juga di sini di kemerdekaan itu juga bicara kesetaraan, persamaan ya. Terus di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini uniknya dia tidak berada di puncak seperti di piramid, ya. Tidak berada di puncak seperti di piramid, tapi dia berada di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Jadi di pondasi bangunan Ka'bah itu ditunjukkan ya, ada di atas tanah gitu, tapi lantainya lebih tinggi lagi ya supaya kelihatan pondasinya. Dan Hajar Aswad ini sebagai batu utama daripada bangunan sosial Ka'bah ini, ya simbol daripada bangunan sosial Ka'bah ini, itu adanya di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan yang berarti ini adalah bicara kerakyatan. Ini bicara kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang memikul, bukan kepemimpinan yang dipikul, tapi kepemimpinan yang memikul rakyat, ya, bukan kepemimpinan yang dipikul oleh rakyat. Nah, seperti itu. Intinya di situ adalah bahwa Baitullah ini, konsep Baitullah ini kubus dan letak daripada Hajar Aswadnya itu. Dibentuk kubusnya dan letak dari Hajar Aswadnya yang berada di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Nah, inilah bangunan sosial yang kata Quran itu, inilah rumah yang mula-mula dibuat untuk manusia. Yang mana artinya rumah mula-mula ini bangunan sosial yang mula-mula dimaksudkan oleh Tuhan untuk dibuat untuk manusia gitu loh maksudnya. Jadi manusia itu kalau membuat bangunan sosial konsepnya harus kesetaraan dan harus pemimpin itu harus melayani. Ini konsep mula-mula daripada bangunan sosial yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ya melalui bangunan Ka'bahnya ini. Karena bangunan Ka'bahnya adalah konsep bangunan sosial, konsep agama Ibrahim gitu loh yang diajarkannya kepada para pengikutnya. Nabi Muhammad mengikuti ini. Makanya Nabi Muhammad juga memimpin, nggak memimpin sebagai raja, tapi dia memimpin sebagai hamba. Hamba itu artinya bukan raja. Beliau mengatakan, aku memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Bukan sebagai raja sekaligus nabi, tapi sebagai hamba sekaligus rasul. Itu konsepnya. Konsep Baitullah itu seperti itu. Di dalam Kristen juga ada sih, apa namanya, seperti Yesus gitu kan, menyuci kaki murid-murid, tapi beliau berpakaian seorang hamba gitu. Ada juga kayak gitu simbol. Artinya ini kepemimpinan yang diajarkan oleh beliau pun itu eh, kepemimpinan melayani, tentang kepemimpinan sebagai pelayan orang-orang yang dilayani. Nah, seperti itu. Dan oke, dan ini orang-orang yang mendapat nikmat, ini jalannya orang-orang mendapat nikmat.
Baitullah, ya, Ka'bah, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad, dan bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Ini nggak menunjuk kepada uh, agama manapun ya. Ini hanya jalan yang dimurkai itu adalah fata morgana, intinya di sini ya. Em, Sofa Marwah itu adalah suatu bukit yang di istrinya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu lari-lari kecil antara satu bukit dan bukit lainnya. Di situ yang dilihat hanya fata morgana. Nah, gitu. Hanya fata morgana. Dan yang ada airnya di sumur Zam-Zam ini, yaitu di Baitullahnya. Oke, jadi itu simbolika-simbolika hajinya. Kalau di sini jalan yang apa itu? Jalan dimurkai dan jalan yang sesat. Nah, di preambul juga seperti itu sebenarnya. Ya, bicara tentang cinta kasih, bicara tentang bagaimana kita sadar untuk menjadi merdeka, punya keinginan luhur untuk merdeka, lalu kita ingin bebas dari penderitaan, ingin punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan sebagainya. Itu kan prosesi seperti haji juga tadi itu. Ya, terus kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya, kita menyatakan kemerdekaan kita. Seperti kita melempar jumrah itu, berlepas diri kita dari energi-energi negatif, berlepas diri kita dari penjajahan, dari penjajah, dari kolonial, ya, yang mengandung mindset yang salah, emosi yang salah, dan spiritualitas yang salah itu. Kemudian terakhir setelah kita berlepas diri, kita membangun atau menyusun negara kita, kemerdekaan kita susun dalam bentuk sebuah negara. Dalam hal ini adalah menyusun undang-undang dasar. Oh, ini panjang sekali nih. Bahkan ada juga yang seperti Sofa dan Marwah atau jalan dimurkai, jalan sesatnya, yaitu kita pernah terjebak kepada dua jalan. Yaitu kita pernah terjebak ke negara agama dan kita pernah juga terjebak kepada negara komunis. Ya, jalan yang lurusnya adalah nasionalisme Indonesia ini, ya, NKRI, dan jalan yang dimurkainya mungkin negara agama, ya, karena masih ada terkandung di situ hal-hal yang sudah usang masih mau dipakai untuk mendirikan negara gitu kan. Kemudian negara komunis, ya. Jadi kita dapat membuktikan pada akhirnya bahwa agama dan kebangsaan seperti dua sisi satu koin yang sama.